Dan kami lihat, sampaikan Bapak Ibu, ketika panjenengan hari ini yang belum lolos sebanyak 1.730 ini, kami pastikan juga panjenengan suatu saat nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Gajinya tidak berkurang dari saat ini. Maka saya sampaikan Bapak Ibu yang hari ini panjenengan sudah ikut tes, sudah ikut tes, kemarin sudah lolos administrasi, sudah ikut, walaupun belum diterima P3K paruh waktu, ulangi, P3K penuh waktu, panjenengan semua jangan khawatir, panjenengan semua jangan galau. Kami ada di depan panjenengan, kami ada di belakang panjenengan, kami ada di samping panjenengan, untuk bagaimana panjenengan bisa menjadi P3K suatu saat nanti ketika RPP atau rancangan peraturan pemerintahnya sudah diterbitkan. Dan kami juga mengawal panjenengan agar panjenengan terus bekerja, gaji panjenengan tidak kurang. Itu komitmen kami Bapak Ibu. Maka hari ini panjenengan yang belum diterima, panjenengan jangan pernah galau, panjenengan jangan pernah risau, panjenengan jangan pernah kemudian mengambil sebuah informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Maka hari ini saya pastikan pada panjenengan semua, suatu saat nanti, tidak lebih di tahun 2025 ini, ketika RPP-nya sudah diterbitkan, maka akan kami usulkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Dan itu sudah menjadi komitmen semua instansi pemerintah menyelesaikan non-ASN hari ini. Bapak Ibu, itu untuk posisi tentang P3K penuh waktu dan paruh waktu. Kemudian, dalam perjalanannya Bapak Ibu, kami juga melihat bahwa pemikiran kami, kebijakan kami agar semuanya boleh melamar. Sekali lagi, semuanya boleh melamar, agar semuanya kualifikasi pendidikan yang dimiliki boleh melamar sebagai P3K. Bahkan yang kualifikasi pendidikannya hanya SD pun boleh melamar. Tapi melamarnya kemana Bapak Ibu? Melamarnya kemana pertanyaannya? Apakah melamarnya ketika di OPD-nya tidak ada, kemudian tidak boleh melamar di OPD lain? Itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Kalau kemudian waktu itu kami mengambil kebijakan bahwa yang boleh melamar hanya internal OPD. Pertama, kami melanggar prinsip keterbukaan, kompetitif. Yang kedua, kami juga melanggar prinsip yang namanya kesetaraan dan keadilan. Dan kami juga harus memikirkan kawan-kawan di OPD tersebut yang kualifikasi pendidikannya tidak dibuka di OPD yang bersangkutan. Karena memang waktu itu, kawan-kawan yang bekerja di teknis operasional seperti driver, seperti pengemudi, seperti petugas kebersihan dan lain sebagainya yang tadi disebutkan, itu memang sejak awal tidak diproyeksikan untuk melamar P3K waktu itu. Tetapi karena kebijakannya berubah, maka kami harus memikirkan kawan-kawan yang bekerja di teknis operasional agar tetap bisa mendaftar sebagai P3K. Karena apa? Kalau tidak bisa mendaftar, yang terjadi adalah pemberhentian. Itu yang kami sampaikan. Semuanya harus mendaftar. Ketika di OPD-nya tidak ada kualifikasi pendidikan atau jurusan ijazahnya, maka bisa mendaftar di OPD lain. Itu kira-kira Bapak Ibu. Kami bayangkan kalau kawan-kawan ini tidak bisa mendaftar, terus diberhentikan, bagaimana nasib keluarganya? Bagaimana nasib anak istrinya yang selama ini menggantungkan hidupnya di pemerintah Kota Semarang? Dan jujur, kami juga masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga panjenengan, profesi-profesi panjenengan, karya-karya panjenengan. Kami masih sangat butuhkan itu. Maka komitmen kami semuanya harus mendaftar agar semuanya menjadi P3K. Konsekuensinya Bapak Ibu, ketika semuanya harus mendaftar, bisa jadi mendaftar di OPD lain. Tidak hanya di OPD-nya, karena tidak semua OPD menyediakan kualifikasi pendidikan, jurusan ijazah yang dibuka di masing-masing OPD-nya. Itu Bapak Ibu yang kalau saya sampaikan. Yang kedua Bapak Ibu, masih ada kawan-kawan non-ASN yang belum masuk database. Masih diberi kesempatan untuk mengikuti tahap kedua. Dari tahap pertama kemarin masih ada formasi kosong sebanyak 330. Kawan-kawan yang belum masuk database, yang kemarin belum sempat daftar, atau kawan-kawan non-ASN yang sudah masuk database tapi belum sempat daftar, atau non-ASN masuk database yang kemarin terlanjur daftar CPNS tapi dinyatakan tidak memenuhi syarat, silakan masih mendaftar di tahap kedua sampai dengan tanggal 15 Januari nanti. Sekali lagi, masih ada kesempatan sampai dengan tanggal 15 Januari yang belum mendaftar, silakan kawan-kawan umpek. Ini perintah langsung dari Pak Mendagri, Ibu Menpan dan Kepala BKN, seluruh non-ASN yang memenuhi syarat harus segera mendaftar. Syaratnya apa? Satu, dia masuk database, tapi belum sempat daftar. Silakan harus mendaftar. Yang kedua, yang belum masuk database, tapi sudah 2 tahun mengabdi di instansi pemerintah, secara berturut-turut, silakan masuk daftar di tahap kedua.
Hal ini tidak berlaku untuk kawan-kawan non-ASN yang bekerja sebagai outsourcing, BLTD atau upah harian. Mohon maaf, tidak berlaku di sana. Yang berlaku sesuai dengan Kepmenpan yang kami terima adalah non-ASN yang di luar database yang sudah mengabdi minimal 2 tahun. Yang belum 2 tahun bagaimana? Kami mendeteksi masih ada 13 orang yang mengabdinya belum 2 tahun, sehingga dengan mohon maaf sekali panjenengan belum bisa mendaftar ini, bukan karena saya, bukan karena kami di BKPP, tapi karena keputusan dari pemerintah pusat melalui keputusan Menteri PAN dan RP. Termasuk kawan-kawan yang guru sudah masuk Dapodik dan PPG, silahkan mendaftar di tahap kedua. Ini kesempatan baik, karena nanti kalau panjenengan tidak mendaftar, saya sampaikan maaf panjenengan, mohon maaf, harus tidak bisa melanjutkan pengabdiannya, karena tidak boleh ada lagi yang namanya non-ASN di instansi pemerintah nanti. Dan kami dengan sangat, kami mohon kejujurannya. Pendaftaran kali ini, hari ini kami sudah mengidentifikasi berapa ribu, Bu Tuti? 2.100 untuk tahap kedua ini. Kami mohon dengan sangat, panjenengan yang tidak memenuhi syarat, jangan pernah mencoba-coba untuk memodifikasi atau memasukkan dokumen. Kami sangat menghargai kejujuran dan kami sangat mencela kecurangan. Kalau memang panjenengan belum 2 tahun, jangan pernah mencoba-coba untuk mengupload dokumen kontrak yang panjenengan ubah tanggalnya. Kami akan tahu itu. Sekali lagi, kami akan sangat menghargai kejujuran, tapi mencela kecurangan. Kawan-kawan yang belum memenuhi syarat, belum 2 tahun, mohon dengan sangat. Kemudian kawan-kawan yang bekerja sebagai outsourcing, juga mohon dengan sangat. BLUD juga demikian. Apalagi yang bekerja di upah harian, mohon dengan sangat. Mohon maaf, kami belum bisa itu. Dan kami komitmen juga untuk tetap memperkerjakan panjenengan sesuai dengan apa yang panjenengan kerjakan hari ini. Begitu kira-kira mengenai tahap kedua. Dalam kesempatan ini sudah banyak yang panjang lebar saya sampaikan. Sekali lagi nanti akan saya buka forum tanya jawab. Yang paling penting yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, bahwa panjenengan, khususnya panjenengan hari ini yang belum diterima sebagai P3K penuh waktu, maka jangan khawatir, panjenengan tetap dipekerjakan dan kami terus berupaya untuk mengupayakan P3K paruh waktu secepat-cepatnya setelah PP-nya dikeluarkan. Dan kami juga mengharap panjenengan semua tetap bekerja dengan tenang. Dan saya selalu mengajak kepada panjenengan semua tentang rasa syukur. Karena apa? Alhamdulillah pemerintah Kota Semarang komitmen untuk terus mempekerjakan, menggaji yang tidak kurang dari penghasilan tahun sebelumnya. Itu adalah sebuah rasa syukur yang sangat luar biasa bagi kita. Dan insya Allah barang siapa yang bersyukur, nikmatnya akan terus ditambah. Sekali lagi, barang siapa yang bersyukur, nikmatnya terus ditambah. Dan saya berharap panjenengan semua memiliki rasa syukur ini. Hari ini ada perintah undang-undang untuk memberhentikan non-ASN di instansi pemerintah manapun, tapi panjenengan sebagai non-ASN di perintah Kota Semarang tidak ada satupun yang diberhentikan. Itu adalah sebuah rasa syukur yang harus kita panjatkan agar nikmat kita terus ditambah. Tolong riset akun SSCN yang terlanjur daftar CPNS namun gagal di SKD agar bisa daftar P3K. Bapak Ibu, bagi kawan-kawan, pertanyaan nanti sampaikan lagi Mas, biar saya baca Mas. Pertanyaannya tampilkan lagi. Yang sudah terlanjur daftar CPNS di reset SSCN-nya, kalau saya bisa lakukan tak lakukan Mas. Sekali lagi, kalau bisa saya lakukan tak lakukan hari ini Mas. Tapi mohon maaf, operatornya bukan kami. Kami tidak bisa mereset itu Mas, agar bisa daftar tahap kedua. Kalau kami bisa lakukan tak lakukan, tapi kami nggak bisa. Itu adalah otoritas dari BKN. Sekali lagi, sistem pendaftaran bukan kami yang membuat. Sistem seleksi bukan kami yang membuat. Sistem ujian bukan kami yang membuat. Sistem penilaian bukan kami yang membuat. Sistem kelulusan, pengumuman bukan kami yang membuat. Panjenengan bisa lihat di sana. Demikian, lanjut. Yang boleh daftar P3K tahap kedua. 1. Yang sudah masuk database namun belum mendaftar di tahap 1. Yang kedua, yang masuk database yang sudah mendaftar CPNS namun TMS tidak memenuhi syarat sehingga belum ikut ujian. Sekali lagi, belum ikut ujian, silahkan belum mendaftar, seperti pertanyaan ini tadi. Atau kawan-kawan yang belum masuk database tapi panjenengan sudah mendaftar CPNS, maka mohon maaf, dia di sana tidak bisa mendaftar tahap kedua. Betul begitu, betul? Ya, karena sudah daftar di CPNS, karena belum masuk database. Kenapa demikian? Kenapa? Pertanyaannya, kenapa yang sudah masuk
ulangi, yang belum masuk database, kemudian daftar CPNS dan TMS, kok tidak bisa daftar tahap kedua? Karena sistem BKN belum mampu mendeteksi panjenengan itu masuk sebagai non-ASN atau tidak. Kalau sudah masuk database, sistem BKN akan mencatat. Jadi gini Mbak Bas, kalau sudah masuk database, kemudian kemarin dia daftar CPNS, dan ternyata TMS tidak memenuhi syarat, itu kan identitasnya sudah terekod. Oh ini non-ASN kita. Di Indonesia ada 71.000 itu kira-kira, yang sudah terlanjur daftar P3, ulangi, non-ASN yang sudah masuk database, yang daftar CPNS itu terekod 71.000. Karena apa? Sistem data non-ASN dan sistem pendaftaran CPNS yang connect. Tetapi kalau orangnya itu belum masuk database BKN dan sudah daftar CPNS, tahunya dari mana kalau dia sebagai non-ASN? Kan belum tahu, karena belum masuk database BKN. Sistem BKN belum bisa mengkonekkan itu, belum bisa mendeteksi itu. Padahal, yang kamu boleh tahu, kota Semarang aja yang daftar orang kemarin 15.000, belum jutaan pendaftar lainnya dari seluruh Indonesia. Untuk mendeteksi satu persatu bahwa orang ini adalah non-ASN atau bukan, kan harus dengan sistem juga. Tidak mungkin dengan manual. Bisa jadi nanti ribuan orang mengaku-ngaku bahwa saya juga non-ASN kalau tidak dikonekkan datanya. Begitu kira-kira teman-teman info ya. Ya. Demikian Mbak, terima kasih.